Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang teramat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang analisis potensi wilayah. Kita tahu bahwa masing-masing wilayah itu memiliki berbagai potensi yang memang sangat beragam. Oleh karenanya, dengan beragamnya potensi-potensi tersebut, maka diperlukan suatu langkah, terutama langkah untuk menganalisis dari potensi-potensi yang ada untuk dijadikan landasan dalam pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ataupun pemaksimalan dari potensi-potensi yang ada di suatu wilayah. Analisis potensi wilayah ini sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan juga menganalisis potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah ataupun suatu daerah. Nah, mengapa analisis potensi wilayah ini menjadi sangat krusial? Mengingat dengan adanya suatu analisis ataupun kajian tentang potensi wilayah ini, maka akan ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, terutama para pemangku kepentingan yang ada di wilayah-wilayah yang dilakukan suatu analisis tadi. Nah, manfaat dari dilakukannya suatu kajian ataupun analisis tentang potensi wilayah ini, yang pertama adalah manfaat yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan wilayah. Nah, dengan melakukan analisis potensi wilayah ini, maka pemerintah ataupun para perencana dan pengambil keputusan nantinya itu akan dapat mengetahui tentang potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dan merencanakan pembangunan secara tepat sekaligus efektif. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari dilakukannya suatu analisis tentang potensi wilayah ini adalah manfaat yang bertalian dengan pengelolaan sumber daya alam, di mana dengan dilakukannya suatu analisis tentang potensi wilayah ini, maka akan dapat diketahui jenis maupun jumlah, terutama dalam hal potensi
sumber daya alam yang ada di suatu wilayah serta potensi pemanfaatannya. Ini adalah manfaat kedua dari analisis potensi wilayah. Lantas potensi wilayah jika dilakukan suatu analisis, maka juga akan memberikan suatu manfaat yang ketiga, yaitu manfaat dalam hal dan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dengan diketahuinya potensi dan juga sekaligus tentang keterbatasan suatu wilayah, maka keputusan-keputusan yang berkaitan terutama dengan investasi, dengan pengembangan infrastruktur, dan juga tentang pengelolaan sumber daya akan dapat diambil dengan lebih bijak dan sekaligus berdasarkan berbagai keputusan itu pada data yang akurat. Ini yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat dari dilakukannya suatu analisis tentang potensi wilayah ini, itu adalah manfaat dalam hal pengembangan ekonomi. Dengan diketahuinya potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka kalangan pemerintah terutama dan para pengusaha itu akan dapat mengarahkan investasi dan juga pengembangan industri yang sesuai dengan potensi wilayah di mana dilakukan suatu analisis tadi. Itulah manfaat dari dilakukannya aktivitas berupa analisis potensi wilayah. Selanjutnya, mungkin akan muncul suatu pertanyaan sederhana. Jika akan dilakukan suatu kajian ataupun analisis tentang potensi wilayah ini, maka tahapan-tahapan dalam analisisnya itu seperti apa? Nah, untuk melakukan analisis potensi wilayah ini, maka ada beberapa tahapan yang perlu untuk kita ketahui bersama. Yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan pengumpulan data. Di mana pada tahapan ini data itu dikumpulkan yang meliputi berbagai data, seperti data-data tentang geografis. Kemudian juga ada data yang berkenaan dengan ekonomi. Kemudian ada juga data yang bertalian dengan bidang sosial. Kemudian ada data yang berhubungan dengan budaya, ataupun data-data lain yang memang relevan dengan potensi dari suatu wilayah yang akan dilakukan analisis. Kemudian tahapan yang kedua, di dalam suatu analisis potensi wilayah, itu adalah tahapan identifikasi potensi, di mana pada tahapan identifikasi potensi ini dilakukanlah sebuah identifikasi
tentang potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan berdasarkan kepada data yang telah dikumpulkan tadi. Potensi wilayah itu memiliki banyak aspek. Misalnya saja dapat berupa potensi alam. Kemudian ada juga potensi sosial. Kemudian ada juga potensi yang teramat penting, yaitu potensi manusia. Kemudian tidak ketinggalan juga yang penting, yaitu potensi ekonomi dan sebagainya. Ini adalah tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga dari suatu analisis tentang potensi wilayah ini adalah analisis potensi. Kalau yang kedua tadi tahapannya adalah identifikasi potensi, maka yang ketiga ini tahapannya adalah analisis potensi. Pada tahapan analisis potensi ini dilakukan suatu kajian ataupun analisis terhadap potensi yang ada dalam rangka untuk mengetahui apa yang ada tentang kekuatan maupun kelemahan dari suatu wilayah. Pun demikian dari aspek peluang sekaligus tantangan yang ada di dalamnya. Inilah bagian dari analisis potensi tadi. Untuk analisis potensi wilayah ini dapat digunakan berbagai metode pendekatan. Misalnya saja, metode yang acap kali dipakai adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian juga bisa juga menggunakan analisis ekonomi. Kemudian memungkinkan juga dengan memanfaatkan metode analisis spasial dan sebagainya. Ini adalah yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu tahapan penyusunan rencana pengembangan. Di mana dalam tahapan penyusunan rencana pengembangan ini berisi tentang berbagai langkah yang konkret dalam rangka mengembangkan berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut. Nah, rencana pengembangan ini meliputi juga beberapa aspek. Misalnya rencana pengembangan infrastruktur, kemudian juga bertalian dengan rencana pengembangan sektor ekonomi, ataupun rencana pengembangan tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, itulah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu aktivitas yang disebut dengan analisis potensi wilayah tadi. Nah, di dalam analisis potensi wilayah ini ada beberapa titik perhatian utama yang itu biasanya dijadikan indikator untuk dilakukannya suatu analisis tentang potensi wilayah ini. Apa saja?
titik-titik perhatian itu. Yang pertama adalah tentang geografi dari wilayah yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua juga tentang keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Berikutnya yang keempat itu adalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kemudian yang kelima yaitu yang berhubungan dengan bidang pertanian ataupun termasuk di dalamnya adalah perkebunan. Lantas yang keenam itu adalah yang berkaitan dengan industri. Yang ketujuh itu adalah yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Dan yang kedelapan itu yang tidak kalah pentingnya adalah yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan. Itulah beberapa titik ataupun indikator yang sering dijadikan titik-titik ataupun fokus-fokus utama dilakukannya analisis potensi wilayah ini. Nah, tadi ada beberapa poin misalnya tentang geografi. Di mana untuk wilayah geografi ini juga di dalamnya meliputi tentang wilayah geologi, tentang wilayah jenis tanah, kemudian juga wilayah iklim, dan juga tentang wilayah vegetasi dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan aspek-aspek wilayah dengan mengacu pada unsur sosial budaya itu juga sangatlah penting. Misalnya tentang wilayah bahasa, kemudian juga tentang wilayah ekonomi. Ada juga yang bersentuhan dengan wilayah kesejarahan, dan tidak ketinggalan yang berkaitan dengan wilayah politik. Nah, tentu di dalam analisis potensi wilayah ini akan dihasilkan suatu hasil dari analisis yang mana antara satu daerah ataupun satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berbeda. Misalnya saja, hasil kajian atau analisis potensi wilayah antara provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta dengan misalnya Papua Barat misalnya, tentu akan sangat berbeda. Misalnya lagi antara daerah Karawang dibandingkan dengan hasil analisis potensi wilayah di Martapura misalnya, ini juga akan memiliki perbedaan-perbedaan. Pun demikian misalnya antara hasil analisis potensi wilayah Bali dengan potensi wilayah di Jawa Barat misalnya, tentu akan sangat berbeda. Nah, dengan hasil analisis potensi wilayah inilah, maka para pemangku kepentingan, utamanya para pengambil keputusan,
itu akan dapat mengambil suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut akan dapat memaksimalkan potensi dari wilayah masing-masing demi kemaslahatan bersama. Inilah yang menjadi pembahasan kita, walaupun cuma sedikit, tentang analisis potensi wilayah ini. Mudah-mudahan akan semakin memperluas wawasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.